Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk melakukan impor PPh 21 ya. Nah, sementara selama ini kan kita tahu kemarin itu kita impornya itu menggunakan sistem DJP online. Sekarang semenjak ada Cortex, tentu mekanisme impor itu jadi berbeda lagi. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas. Pertama, teman-teman, ketika kita pengen impor PP21 via Cortex, teman-teman sama harus memiliki template ya, template untuk melakukan impor. Gimana caranya? Nah, teman-teman silakan aja buka Google dan selanjutnya teman-teman ketik aja download template PP21 Cortex. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke menu template XML dan converter Excel ke XML. Nah, nanti teman klik aja untuk yang ini. Setelah teman-teman klik, nanti dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal scroll ke bawah ya. Jadi ini posisinya ada di bawah. Nah, nanti teman-teman silakan pilih aja sesuai dengan kebutuhannya. Mekanismenya sama ya, teman-teman. Untuk pegawai tetap ataupun selain pegawai tetap, itu dia sama, teman-teman. Nah, nanti teman-teman silakan pilih aja. Di sini kan saya mau mencontohkan untuk BPMP ya, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, silakan teman-teman di-download saja. Setelah teman-teman download, maka dia tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada 3 sheet. Yang harus teman-teman isi itu adalah sheet yang data ya. Sementara untuk sheet BPMP dan referensi, ini hanya sekedar informasi saja ya, teman-teman. Nah, ini ada contoh pengisiannya, terus juga di referensi juga ada kode objek pajaknya di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman isi yang data. Saya akan bahas beberapa hal. Yang pertama, teman-teman itu harus mengisi NPWP pemotong. Nah, di sini NPWP-nya yang 16 digit ya, teman-teman. Bukan 15 digit, tapi 16 digit. Gitu. Oke, setelah teman-teman isi ini, nah teman-teman harus isi masa pajaknya. Jadi masa pajak tuh bulan apa yang teman-teman akan laporkan atau akan potong gitu ya, teman-teman. Di sini saya kasih contoh pemotongan pajaknya itu bulan Mei. Jadi masa pajaknya itu masa pajak 5 tahun 2025. Nah, ini untuk pegawai tetap yang dia eh, wajib pajak dalam negeri, bukan orang luar negeri ya. Dia pilihnya residen ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada contohnya nih, karyawan asing atau tidak. Nah, kalau misalnya dia bukan karyawan asing, dia pilihnya residen, teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini NPWP dan NIK itu si penerima penghasilan. Di sini kan posisinya itu yang melaporkan dan yang melakukan pemotongan itu tentu adalah yang pemberi penghasilan, teman-teman. Nah, ini pemberi penghasilan, NPWP-nya, dan yang ini itu adalah penerima penghasilan. Itu ya, teman-teman. Nah, ini status nomor pasportnya ini kosongin aja. Karena di sini saya contohnya itu dia residen semua ya, atau bukan karyawan asing gitu ya. Nah, terus posisinya diisi, teman-teman. Posisinya diisi, terus fasilitasnya juga NA. Karena di sini normal ya, tanpa fasilitas apa-apa gitu. Nah, untuk kode objek pajak teman-teman bisa lihat referensinya di sini ya. Apakah dia pensiunan ataukah dia penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu, atau yang ini pegawai tetap termasuk PNS, anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat negara. Nah, ini
eh, pegawai tetap ya. Jadi diisinya 21 100 01. Nah, ini penghasilan kotornya teman-teman diisi gitu. Nah, ini udah rumus ya teman-teman dari template sananya. Jadi kalau misalnya ini dirubah nanti dia tadinya 2%, dia berubah jadi 18% gitu. Oke. Jadi penghasilan kotornya itu sama dengan penghasilan bruto teman-teman. Nah, tarifnya nanti dia sudah ada rumusnya. Jadi ketika teman-teman sudah mengisi PTKP-nya dan penghasilan kotornya berapa, nanti dia otomatis akan berubah ya teman-teman. Untuk ID TKU itu dia itu NPWP plus 0,6 kali gitu. Ketika pemotongan itu dilakukan di NPWP pusat, biasanya NPWP 16 digit ditambah 0,6 kali. Tapi kalau misalnya dia dilakukannya di pemotongannya itu bukan di NPWP pusat, nah itu biasanya dia netku-nya beda lagi teman-teman. Sesuai dengan netku yang terdaftar di perusahaan teman-teman ya. Nah, ini tanggal pemotongannya diisi teman-teman. Oke, setelah teman-teman melengkapi informasi ini, nanti kalau misalnya teman-teman pengen bikin 5, silakan teman-teman tinggal di kopas aja ya. Ini kan saya contohnya 3. Kalau teman-teman pengen bikin 5, itu tinggal di kopas aja. Atau bisa di insert ya teman-teman. Di klik kanan, terus insert. Nah, ini tinggal di kopas ke atas. Supaya apa? Supaya rumus yang ini itu bisa ke kopas juga ya teman-teman. Oke? Nah, setelah teman-teman mengisi ini semua, sudah dilengkapi informasinya, silakan teman-teman ekspor. Nah, menunya nggak ada, jadi teman-teman harus disetting dulu. Teman-teman klik file, lalu klik option. Nah, terus pilih custom ribbon. Custom ribbon, dan teman-teman pilih yang developer teman-teman. Klik OK. Nah, dia muncul nih, developer. Karena ketika kita pengen impornya itu kita kan nggak bisa pakai format Excel ya. Jadi harus XML gitu. Jadi nggak bisa pakai format Excel langsung diimpor, tapi dari format Excel tersebut harus dikonversi dulu ke XML, baru bisa diimpor ke Cortex-nya nanti gitu teman-teman. Caranya gimana, kan tadi kita udah munculin developer, terus pilih developer, terus klik ekspor ya teman-teman. Ini contohnya taruh aja di desktop. Dan ini contohnya misalnya impor PPH 21 bulan Mei. Oke. Ya. Nanti dia akan formatnya seperti ini teman-teman. Mana ya? Nah, ini. Dia formatnya seperti ini ya teman-teman. Dah, kalau udah seperti ini, sudah diekspor, teman-teman bisa melanjutkan. Tadi kan kita sudah download, terus sudah kita masukkan juga informasinya dari NIK penerima penghasilan, PTKP, terus penghasilan bruto, itu sudah diisi dan tinggal kita impor. Gitu ya. Ini tampilan awalnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, teman-teman silakan buka Cortex masing-masing. Nah, di sini teman-teman loginnya itu pakai akun PIC ya, atau yang penanda tangannya di bukti potong ataupun di SPT-nya. Karena nanti dia akan menerbitkan bukti potong itu harus ada kode verifikasinya gitu.
paspresnya lah gitu teman-teman. Nah, teman-teman login ke akun PIC dan teman-teman silakan setelah login teman-teman impersonate ke badan dulu, pilih badannya. Nah, setelah login badan, teman-teman pilih EBUPOT, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman pastikan di sini di kursor yang belum terbit ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman klik import data dan browse. Nah, nanti dia akan muncul tampilan memilih file. Nanti silakan teman-teman pilih file yang tadi teman-teman sudah buat. Nah, selanjutnya klik upload ya nanti ya. Nah, nanti dia akan otomatis teman-teman. Akan otomatis muncul di sini. Nah, kalau misalnya dia kemungkinan nggak muncul ya, teman-teman klik XML monitoring ya. XML monitoring untuk melihat nih apakah eh, bukti potong yang teman-teman tadi impor itu ada masalah atau tidak gitu ya. Kalau seandainya tidak ada masalah, teman-teman hanya perlu klik refresh saja ya teman-teman. Biasanya dia ada loading sedikit, sehingga kita butuh klik refresh supaya dia muncul gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman udah masuk 3 bukti potong. Nah, teman-teman kalau sudah benar yang diimpor dengan data yang di Cortex, itu silakan teman-teman pilih bukti potongnya, lalu klik terbitkan teman-teman. Nah, nanti dia akan hilang dari sini teman-teman. Akan hilang dari sini, lalu muncul di yang telah terbit. Gitu. Dia muncul yang telah terbit. Jadi, yang belum terbit ini kan kita tadi mengimpor 3, sudah berhasil, dia muncul di belum terbit. Nanti ketika kita pilih, lalu klik terbitkan, nah nanti dia akan minta passphrase dan juga kode otorisasi. Nah, silakan teman-teman di-upload saja. Setelah di-upload, nanti dia akan pindah ke telah terbit. Jadi belum terbitnya ini kosong, nanti telah terbitnya itu nambah 3 ya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk mekanisme cara impor PPA 21. Kalau ada pertanyaan, boleh di komen. Nanti insya Allah akan saya bantu jawab ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.